Gitu. Halo, selamat pagi Mas Algot. Kami dari kelompok 8 dan komunitas kami ini bernama e-Culture Society. Jadi kelompok kami ini memiliki 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad David, ada Cinta Sela, dan juga ada Cindy Murtiani. Oke, saya langsung izin masuk aja ya, mau jelasin ke slide pertama di latar belakang ini. Jadi campaign atau kampanye yang kita buat ini Mas adalah campaign barter baju yang dimana praktiknya ini mengadopsi dari konsep 3R atau 3R. Kita ngambilnya tuh reuse. Jadi campaign kita ini sebagai respon terhadap dua tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat modern. Yang pertama itu tantangannya konsumerisme yang berlebihan dan tekanan ekonomi yang meningkat. Oke, kemudian kita juga mengutip data dari program lingkungan PBB menyebutkan industri fashion menyumbang hampir 10% dari emisi karbon global, sorry. Angka ini lebih besar dari gabungan sektor penerbangan dan pelayaran. Kemudian diperkirakan 92 juta ton limbah tekstil diproduksi setiap tahun secara global. Angka itu berpotensi melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada tahun 2030. Jadi ini tuh merupakan latar belakang dan tantangan tersendiri yang kita simpulkan dari limbah pakaian yang menurut kami ini tuh tidak ramah lingkungan karena setiap setiap tahunnya sendiri dari data yang sudah kami input ini mengalami kenaikan dan kelonjakan limbahnya yang dimana itu sangat berdampak bagi lingkungan. Boleh di next. Oke, di slide kedua ini ada SDGs, jadi kita mengkaitkan konsep campaign kita atau kampanye kita itu dari SDGs yang dimana SDGs itu merupakan tujuan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan damai dan sejahtera pada tahun 2030. Jadi SDGs ini kan tujuannya itu ada 17, yang dimana secara singkatnya itu untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan, yang adil dan inklusif bagi semua umat dan juga bagi masa depan dan juga generasi yang akan datang. Nah, SDGs yang memang relevan untuk campaign kita itu ada di SDGs ke-12, yang dimana SDGs ini bertujuan untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Praktik dari SDGs ke-12 ini mencakup daur ulang penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dan pengurangan dampak lingkungan. Oke, jadi praktik reuse ini memang ia berkaitan dengan SDGs ke-12. Kenapa kita memilih untuk mengambil konsep reuse dibandingkan reduce atau recycle? Karena reuse ini menurut kami berada di hierarki paling tinggi dan itu paling penting sebelum kalian itu mengelola dan mengurangi. Karena reuse ini tuh penggunaan ulang barang-barang yang tidak jadi sampah gitu loh. Jadi memanfaatkan kembali ibaratnya tuh gampangnya kita pakai, kita beli, kita pakai, kita cuci, kita pakai lagi gitu tanpa kita mengurangi atau kita mengelola gitu. Biasanya kan masyarakat masyarakat itu taunya komunitas itu lebih ke arah recycle atau redas. Jadi kita itu mau membawa konsep reuse yang memang jarang ditemui oleh kita, mungkin bagi teman-teman juga, dan kita mau membawa kesadaran untuk teman-teman bahwasannya reuse ini bisa dipraktikkan dengan sangat mudah dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun itu untuk mencegah adanya sampah. Contohnya itu simpelnya seperti penggunaan tumbler dalam kehidupan sehari-hari atau membawa wadah makan untuk kalau misalkan kalian keluar-keluar, tapi kalau misalkan kalian males untuk bawa-bawa wadah makan itu simpelnya bisa dine in daripada take away karena sampah. Biasanya kalau take away itu kan ada styrofoam atau plastik dan itu hitungannya tuh banyak karena satu orang itu misalkan dapatnya styrofoam, plastik dan sendok itu bisa dihitung dalam dalam 10 hari itu tanpa kita sadari itu hasilnya tuh udah banyak banget gitu jumlahnya. Boleh di next. Kemudian contoh kasus di sini kami mengadopsi satu kasus juga untuk jadi acuan dan dalam campaign kita, aku akan coba jelasin cara singkat aja. Jadi
Judulnya ini Pabrik Tekstil Bandung disegel karena cemari Sungai Citarum. Pabrik itu disegel karena membuang limbah cair yang bermuara ke Sungai Citarum. Kasubdit Sanksi Administrasi yang bernama Turyawan Ardi, dia mengatakan bahwasannya awalnya itu ada pengaduan dari masyarakat soal pembuangan limbah ke Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Lalu dari laporan tersebut pada tahun 2017 bulan Oktober, pihaknya melakukan sampling atau pengambilan sampel pada air sungai tersebut di sekitar perusahaannya yang dimana airnya itu tempat jatuhnya eh, sampah-sampah limbah dari perusahaan itu. Berdasarkan dari hasil samplingnya, dari hasil uji laboratoriumnya pada kadar air yang dibuang oleh pabrik atau perusahaan itu, petugas menemukan air buangan limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sehingga berpotensi mencemari air di sungai. Dan tidak hanya itu saja, perusahaan tekstil ini juga telah melakukan pelanggaran karena izin pembuangan limbah cair sudah habis masa berlakunya dan pabrik itu juga tidak optimal dalam mengelola limbah bahan beracun berbahaya seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di slide pertama bahwasannya tantangan itu ada dua, konsumerisme yang berlebihan karena adanya tren mode fashion yang berubah secara cepat dan berganti-ganti ini tuh secara tidak langsung memberikan tekanan kepada para perusahaan untuk menghasilkan produk-produk atau fashion yang bahan-bahannya itu murah dan dengan cepat atau biasanya kita sebut dan ketahui itu namanya fast fashion gitu. Boleh di next lagi? Oke, jadi campaign kita itu bernama E-Culture Society, seperti yang ada di slide paling awal. E-Culture sendiri ini merupakan gabungan dari kata eco atau eco yang merujuk kepada ramah lingkungan dan culture yang merujuk pada mode atau busana. Jadi kita itu ambil artinya itu dari perkata, bukan disambung gitu. Terus habis itu istilah ini tuh lebih mengacu kepada mode atau busana yang dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, menggunakan bahan ramah lingkungan. Jadi secara keseluruhan, e-culture mengacu pada mode atau busana yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Logo komunitas atau campaign kami diambil dari gabungan fashion yang dilambangkan oleh baju, eco-friendly juga dilambangkan daun dan juga komunitas komunitas sebagai slogan utama. Seperti itu. Boleh, mungkin ini akan dilanjut oleh ya, ini sosial media kita yang barusan tadi kita buat, kita garap, kita langsung buat sosial media Instagramnya dan juga akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Oke, di sini ada tujuan campaign. Jadi, tujuan kampanye kita itu yang pertama ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi, eh, kampanye kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif konsumerisme terhadap lingkungan seperti peningkatan limbah dan degradasi sumber daya alam. Yang kedua, ada mendorong kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan. Jadi, melalui promosi pertukaran barang, kami ingin mendorong perubahan dalam pola konsumsi menuju praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada meminimalisir limbah tekstil. Jadi, kami ini berkomitmen untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan memperpanjang umur pakai barang dan mengurangi pembelian barang baru yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada menghemat bagi konsumen. Jadi kami ingin membantu individu dan keluarga untuk menghemat uang dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah ada melalui pertukaran. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, jadi target audiens kita itu uh, target audiens kita itu berfokus sama individu yang berusia 15 sampai 30 tahun. Jadi mereka ini mewakili generasi muda dan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi tren konsumsi masa depan dan membentuk kebiasaan yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan.
Next. Ini ada syarat dan ketentuannya. Jadi kita mempunyai tiga syarat ini. Yang pertama itu ada pakaian dipastikan dengan kondisi layak pakai dan sudah bersih. Jadi kita nggak nerima pakaian yang kayak udah jelek gitu, udah kayak bolong-bolong dan lainnya. Terus yang kedua itu satu pakaian ditukar untuk mendapat satu pakaian juga. Jadi nggak boleh satu pakaian ditukar sama dua pakaian, itu nggak boleh. Dan yang terakhir, syarat penukaran harus sesuai dengan jenis pakaian yang akan kami bagi dalam beberapa kategori seperti berikut ini. Jadi misalkan eh, kaos dengan kaos kayak gitu. Dan ada yang lainnya seperti kaos, jaket, cardigan, tank top, sweater, dress, kemeja atau polo. Dan kalau bawahannya itu ada celana panjang, celana pendek, rok dan legging. Ya, berikutnya ada strategi di media sosial. Jadi sebenarnya kalau untuk strategi ini kami membaginya menjadi tiga bagian. Jadi yang pertama itu ada strategi di media sosial, strategi saat turun lapangan, dan juga strategi tambahan atau opsional. Jadi untuk strategi di media sosial ini ada tiga. Yaitu yang pertama kita tuh akan membuat konten yang berupa informasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fashion sekaligus untuk mempromosikan campaign kami, yaitu untuk menggunakan kembali pakaian-pakaian lama yang sudah ditukar. Dan juga di sini kita memiliki beberapa hashtag yang dapat digunakan ketika kami mengupload konten nanti, misalnya seperti reuse, upcycling, swap and reuse, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat konten interaktif seperti kuis, permainan, dan konten-kontennya. Sebagai contoh, misalkan kita akan membuat story. Nah, di story ini biasanya kita mungkin kayak akan ngasih fun fact, atau misalkan yang dapat orang-orang kayak aktif secara langsung ikut berpartisipasi. Misalnya kayak memberi kuis. Atau enggak misalnya kayak ada giveaway dan mereka tuh harus kayak jawab sesuatu atau apa gitu. Selanjutnya ada untuk jadwal posting kami itu kami menerapkan kayak minimal 2 sampai 3 kali per minggu. Dan ini tuh sudah include story, feed, ataupun reel. Selanjutnya untuk strategi turun lapangan. Untuk strategi ini juga kami membaginya menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada membuka booth di tempat-tempat yang kemungkinan akan dikunjungi oleh banyak pengunjung, terutama pada kalangan-kalangan remaja. Jadi pada contohnya kini kami memilih 2 tempat yang menurut kami kayak pasti ada yang akan datang dan tertarik. Misalnya seperti di kampus atau pasar malam. Yang kedua itu adalah kami akan menggunakan baju yang memiliki identitas dari komunitas kami. Jadi baju itu nantinya akan memiliki logo kami. Ya, untuk sekarang masih belum ada desain pastinya, tapi yang jelas untuk nanti kami akan memiliki baju yang memiliki lambang identitas kami. Selanjutnya kami akan melakukan giveaway baju second hand, baik di booth atau di platform misalnya seperti media sosial kami yaitu Instagram. Jadi untuk bajunya sendiri yang akan di giveaway, kami akan minta dari penggalangan dana yang telah kami lakukan di media sosial ataupun misalkan kami langsung ke tempat-tempat yang bersedia untuk memberikan kami baju secara tiba-tiba untuk dilakukan giveaway. Dan terakhir ada strategi tambahan atau opsional. Jadi strategi ini sebenarnya kemungkinan tidak akan kami pakai, tapi kami akan menggunakan strategi ini apabila memang diperlukan. Yaitu strategi pertama adalah menggunakan volunteer. Jadi kami akan mencari volunteer untuk merepost kegiatan dan juga memposting kami agar membantu mengumpulkan lebih banyak pengguna Instagram. Sebagai contoh, kerabat terdekat, teman, keluarga, dan lain-lain. Tapi ada juga kayak misal kita volunteer dengan orang-orang yang juga termasuk dalam komunitas untuk menjaga lingkungan. Misalnya seperti eh, Pandiwara yang katanya juga menjaga lingkungan dengan cara membersihkan sampah-sampah. Selanjutnya ada juga berkolaborasi untuk konten komunitas, yaitu membuat konten dengan komunitas yang juga terkait ya. Jadi sebagai contoh, kita membawa komunitas GAUA atau guna ulang aja. Jadi komunitas mereka ini itu sama-sama di ranah kita yaitu dengan 3R, recycle, reduce, dan juga reuse. Nah, berikutnya adalah struktur konten plan kita untuk laporan. Jadi dapat dilihat di sini sudah ada konten plan yang dari caption, hashtag, reference, Instagram untuk story, feed, reel, dan segala macamnya. Jika waktunya kurang, mungkin bisa di-pause untuk di bagian ini.
Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.